Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vanessa Octavia Putri Prabandari dari tim Green akan menjelaskan cara bagaimana kelompok kami membuat denah. Proyek kelompok kami adalah membuat rumah toko 2 lantai. Luas lahan yang dipakai yaitu 12 meter dikali 24 meter. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat denah yaitu mengatur unitnya. Ketik UN spasi, precisionnya kita pilih 0, lalu unitnya kita pilih cm. Klik OK. Setelah itu layer. Mengatur layer yang perlu digunakan. Nah, pertama kita buat dulu asnya ya, sesuai dengan sketsa denah yang telah dibuat. Kita ke layernya kita as ya. Lalu kita menggunakan command rectangle REC spasi. Jadi ini kita buat sesuai dengan sketsa denah yang sudah dibuat ya teman-teman. Bisa menggunakan command line atau rectangle. Nah teman-teman, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat dinding luarnya. Nah, kita menggunakan layer dindingnya, ini maksudnya dinding luar. Lalu kita menggunakan command ML atau multiline ya, ML spasi J spasi Z spasi S spasi 15. Kenapa 15? Karena untuk lebar dinding itu kan 15 ya. Lalu spasi. Udah, kita tinggal tarik-tarik garis saja untuk garis mana saja yang diperlukan dindingnya. Ini tidak diberi karena nantinya ini jendela kaca permanen. Seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke lantai 2 ya. Nah teman-teman, ketika sudah selesai memultiline setiap as yang nantinya akan jadi dinding, selanjutnya kita merapikan ya setiap sudut-sudut yang garisnya itu nggak rapi seperti ini. Nah teman-teman, kalau sudah jadi untuk multiline dinding luarnya, langkah selanjutnya yaitu kita memultiline untuk dinding dalamnya. Kita ganti layernya untuk dinding dalam ya. Kita hidupkan di dinding dalam. Oke, langkahnya sama ya, berarti ML spasi J spasi Z spasi S spasi. Nah, untuk ukurannya yaitu 11. Sama seperti tadi, kita tinggal tarik aja ya. Nah teman-teman, ketika sudah jadi untuk pembuatan multiline dinding dalamnya, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memberikan kolom untuk setiap sudut bangunan. Nah, kolom yang akan kita gunakan itu ada 2, yaitu kolom struktur dan juga kolom praktis. Kenapa 2? Karena kita kan membangun 2 lantai, jadi tentunya memerlukan kolom struktur. Nah, kolom struktur yang kelompok kami gunakan itu yang ukurannya 30 x 40 dan untuk kolom praktisnya 15 x 15. Layer kolom, lalu kita rectangle REC spasi. Nah, kita pakai yang ukuran itu 30 x 40.
Nah, kan seperti ini. Nah, setelah itu kita atur penempatannya untuk setiap sudut ya. Seperti itu. Nah, untuk penempatan kolom setiap lantai itu antara lantai 1 dan lantai 2 itu harus lurus ya. Lurus. Dan kita itu juga harus tahu, oh mana sih yang kita harus kita kasih kolom struktur, mana sih yang kita kasih kolom praktis saja. Nah, ini untuk dinding dalam dan dinding luarnya itu kita hapus saja. Sebelumnya untuk layer as kita matikan saja karena sudah tidak diperlukan lagi untuk saat ini. Jadi kita hapus saja, langsung kita trim aja. Nantinya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ketika ini kan sudah jadi untuk penempatan kolomnya itu kan sudah ya, ini kolom praktisnya. Nah ini kan itu juga sudah ada ini ukuran untuk bukaannya ya, pintunya ini juga sudah ada. Jadi ini cuman di-cut aja ya teman-teman. Jadi di-cut aja sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Misal dari sini berarti di-cut dari sini berapa senti, seperti itu. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menginput bukaan yang telah kita buat ya. Jadi kita menginput baik itu pintu atau jendela, seperti itu ya. Jadi kita input, kita masukkan aja. Cara menginput atau memasukkan bukaan ke dalam Dema itu caranya seperti ini. Ini adalah pintu kamar mandi dan ini pintu kayu biasa ya. Nah, untuk yang ini itu cara memasukkannya ke Dena itu kita Command M atau move, lalu kita cari pas di tengahnya. Kita cari tengahnya ya. Jadi antara dinding dalam ini kan ada tengahnya. Jadi kita kasih yang sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Sama halnya untuk yang sebelah sini itu juga sama ya. Nanti. Lalu ini untuk pintunya itu juga sama caranya. Ini tamu kalau kita masukkan ke dalam bukaan ini di sini ya. Jadi dipaskan dengan dinding dalam. Nah, seperti ini. Nanti untuk bukaan lainnya itu caranya sama. Nah teman-teman, kalau sudah selesai menginput bukaannya, nanti jadinya seperti ini ya. Ini untuk pintu kacanya. Kalau semuanya sudah, nah ini untuk jendelanya, penempatannya itu sama seperti kusen pintu. Jadi di dinding dalam. Nah kalau sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita memberi arsiran. Nah seperti ini, lalu kita ke layer hatch. Nah di layer hatch ini kita masukkan untuk bagian bata di dinding sini, berarti H spasi. Untuk bata itu menggunakan ANSI 32 ya, jadi kita masukkan aja di sini ya. Nah kalau sudah selesai memberikan arsiran untuk setiap bagian yang diperlukan, langkah selanjutnya kita memberikan nama atau tag pada setiap ruangan yang ada. Jadi kamar tidur, ruang makan, ruang keluarga, seperti itu, dan FFL-nya ya. Ini FFL untuk lantai bawah dan ini FFL untuk lantai atas. Nah setelah itu, langkah selanjutnya kita memasukkan perabot atau furnitur yang diperlukan, seperti tempat tidur, sofa, TV, alat-alat dapur, seperti itu. Furniturnya itu sendiri kan bisa kita dapatkan dari mendownload blokan acat dari internet ya. Itu tersedia banyak. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Ini karena di saya itu sudah ada, jadi cukup menghidupkan perabotnya aja ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk memasukkannya itu gampang ya, kita menggunakan command move saja. Jadi misal ini ada di luar ya tadi, atau mau kita pindah gitu kan, kita tinggal M. Ya udah, ini kita pindah seperti itu. Ketika sudah jadi seperti ini kan, udah ada dinding luar, dinding dalam, kolom, arsiran, bukaan, lalu teks untuk setiap ruangan, FFL dan juga furnitur. Langkah selanjutnya kita memberikan dimensi. Kalau untuk dimensi kita berarti DIM spasi. Nah ini untuk dimensi itu kita asnya kita hidupkan ya, karena yang diperlukan itu as, kan ukurannya dari as. Kolomnya kita matikan saja biar kelihatan. Nah jadi dari sini kita ngambilnya. Jadi DIM spasi ya, udah sini.
Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kan ini sudah setiap sisinya ya diberi dimensi. Kalau sudah jadi, kita matikan layer as dan kita menghidupkan layer kolom. Setelah itu kita memberikan potongan, putih potongan vertikal dan juga potongan horizontal di sini dan juga sini ya, potongan AA, BB, CC dan DD. Nah, untuk garis potongan itu sendiri kita menggunakan strip titik dengan ketebalan yang digunakan itu 0,30. Untuk caranya itu mudah, jadi kita line terus kita tarik garis. Jadi kita tarik garis dari misal kita potongannya di sini ya, kayak gitu. Kita potongan di sini udah tarik garis ke bawah, kita panjangkan sesuai kebutuhan. Lalu ini kita beri arah potongan, jadi kita beri panah untuk arah potongan. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih teks untuk jika potongan AA harus berapa, seperti itu. Karena ini sudah jadi, ini untuk langkahnya seperti itu ya, sudah jadi tinggal hidupkan saja. Nah, seperti ini untuk potongannya ya. Ketika potongan sudah jadi, langkah selanjutnya kita memberi grid struktur. Nah, grid struktur itu apa sih? Jadi kita membuat garis urut sesuai kolom struktur yang ada. Jadi sini garis ke sini, diberi nama 1, sana ya ke atas sana, seperti itu. Jadi secara vertikal horizontal dengan penamaan untuk sisi kanan sama dengan sisi kiri, sisi atas sama dengan sisi bawah, seperti itu. Kita menggunakan untuk lainnya itu yang strap, jadi cukup seperti ini aja, gampang saja. Jadi sini tuh nah, kita tarik garis aja gitu kan urut. Nah, ini kan kolom strukturnya kan di sini ya kan, urutnya udah tarik sampai sini. Nah, kita perpanjang sesuai kebutuhan. Lalu setelah itu kita beri tag di sini, kita beri teks misal 1 seperti itu ya, 1. Jadi kita copy saja dari teks di sini. Ketika sudah jadi, langkah selanjutnya itu kita masukkan ke dalam etiket. Sudah jadi ya teman-teman untuk fitnah kelompok kami seperti ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.